Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat sore, salam sehat untuk kita semuanya. Semuanya sehat ya? Sehat, Pak. Sehat, Pak. Alhamdulillah. Yuk, mudah-mudahan tetap sehat ya. Baik, saya akan melanjutkan materi yang sudah saya sampaikan beberapa waktu lalu, yaitu terkait dengan materi pengantar statistik matematik. Saya minta izin untuk share materi saya. Ini materi saya lanjutannya, saya kira. Oke. Jadi secara umum saya ulang bahwa pengantar statistik matematik 1 itu materinya bisa saya bagi dalam distribusi 1 Pohbahasa, distribusi 2 Pohbahasa. Kemudian distribusi 1 Pohbahasa itu meliputi fungsi kepadatan peluang, fungsi distribusi, ekspektasi matematik, dan penerapannya. Untuk distribusi 2 Pohbahasa itu adalah berkaitan dengan FKP bersama, fungsi peluang marginal, kemudian dilanjutkan dengan fungsi peluang bersyarat. Terkait dengan ekspektasi matematik untuk 2 Pohbahasa, itu ada yang namanya ekspektasi bersyarat atau min bersyarat, kemudian covariance, gongnya di koefisien korelasi. Ini adalah terkait dengan materi utama di dalam pengantar statistik matematik 1. Nah, ini yang menarik adalah terkait dengan koefisien korelasi, ini ternyata ada hubungannya dengan min bersyarat yang ada di sini. Hubungannya seperti apa nanti akan kita lihat. Kemudian dilanjut ada yang namanya fungsi pembangkit momen. Artinya fungsi pembangkit momen di 2 Pohbahasa itu seperti apa? Sebenarnya sama dengan fungsi pembangkit momen di 1 Pohbahasa atau distribusi 1 Pohbahasa yang nanti bisa digunakan untuk menghitung min dan varian. Dengan demikian juga bisa untuk menghitung koefisien korelasi dengan menggunakan fungsi pembangkit momen. Itu saya kira materi yang akan saya sampaikan. Singkat saya kira terkait dengan FKP bersamanya kemarin sudah, maka saya akan berbicara tentang ekspektasi matematik. Nah, terkait dengan ekspektasi matematik itu untuk 2 Pohbahasa, maka bisa menggunakan FKP bersama, Fx, Y. Misalnya kalau diskrit, maka ekspektasi X itu, ekspektasi X atau mu X, ini mestinya ekspektasi X adalah sigma rangkap X Fxy. Tetapi kalau saudara sudah menghitung peluang fungsi marginal Gx-nya, yaitu fungsi marginal X, maka ekspektasi X itu adalah sigma X Gx. Dengan demikian, kalau sudah menggunakan marginal, maka sepertinya kita bekerja di distribusi 1 Pohbahasa, karena kita hanya bekerja di 1 sigma. Demikian juga ekspektasi Y, itu kalau kita menggunakan FKP bersama adalah sigma Y Fxy, kemudian kalau kita pakai HY, sigma Y HY, hanya bekerja satu sigma. Jadi seolah-olah kita bekerja di distribusi 1 Pohbahasa. Ada yang baru di sini yaitu terkait dengan ekspektasi XY. Siapa ekspektasi XY? Ekspektasi XY adalah notasinya mu XY adalah sigma XY Fxy. Tentu saja ini nggak bisa pakai marginal karena ini harus bekerja dengan XY. Oke, itu jika diskrit. Jika kontinu saya kira sama, sigmanya saya ganti dengan integral. Ini terkait dengan ekspektasi. Sekali lagi, bahwa menghitung ekspektasi, jika saudara belum menggunakan atau belum menghitung Gx dan Hy sebagai fungsi peluang marginalnya, maka tidak perlu harus mencari Gx dan Hy. Yaitu saudara menggunakan FKP bersama, integralnya rangkap. Tetapi kalau Gx dan Hy sudah dihitung, maka saudara bisa menggunakan
integral EGX DX hanya menggunakan seperti kita bekerja di satu variabel distribusi satu Fibonacci, di mana GX-nya di sini adalah fungsi marginal X. Demikian juga EY adalah efektasi Y adalah integral Y HY DY, di mana HY-nya adalah fungsi marginal Y. Nah, untuk mencari efektasi XY adalah integral XY FXY DY DX DY atau DY DX. Saya kira kemarin sudah kita simulasikan apakah menggunakan DX DY atau DY DX adalah sama saja, yang penting batasnya jangan sampai salah. Itu saya kira berkaitan dengan efektasi matematik, yaitu untuk menghitung GX, efektasi X menggunakan FXY maupun menggunakan GX itu sama saja. Saya bisa memberikan satu contoh di sini. Contoh, misalnya saya punya fungsi FXY adalah 2 untuk 0 kurang dari Y, ya. Kemudian buktikan FXY adalah memenuhi FKP gabungan, tentukan GX, tentukan HY. Nah, di sini saya ada pertanyaan, tentukan EX. Nah, yang F itu tentukan EX. Maka EX-nya bisa saya hitung menggunakan FX, Y, FKP bersama, maupun bisa kita hitung menggunakan fungsi peluang marginal. Oke, contoh sekarang saya ambil F, ini X ya, EX, ya EX. Perhatikan di sini, EX, efektasi X, saya hitung menggunakan FX bersama, FKP bersama. Maka efektasi X sama dengan integral X Fx Y dx dy. Sekali lagi dx dy boleh, dy dx boleh. Karena dx-nya di dalam, maka integral yang di dalam batasnya batas X. X-nya batasnya siapa? Batas bawahnya 0, batas atasnya Y. 0 Y. X Fx Y dx diintegral lagi, dy adalah integral luarnya adalah 01. Maka kalau saya hitung di sini, saudara bisa perhatikan bahwa efektasi X-nya ketemunya 1/3. Ya, oke, saya memberikan satu contoh yang saya bahas tadi terkait dengan efektasi X maupun efektasi Y. Saya menggunakan GX atau saya menggunakan HY atau saya menggunakan FKP bersama. Oke ya, saya coba di sini adalah efektasi X saya gunakan FKP bersama. Jika kita belum menghitung GX, maka untuk menghitung efektasi X menggunakan FKP bersama pun ketemunya 1/3. Tetapi jika telah dihitung GX, yaitu misalnya GX-nya 2 dalam kurung 1 min X, 0 kurang dari 1, maka untuk menghitung efektasi X, jika menggunakan GX, maka kita kayak kerja di distribusi satu Fibonacci, hanya bekerja di satu integral, maka menjadi integral X GX dx. Integral X, kemudian GX-nya adalah 2 kali 1 min X, maka menjadi integral 2X min 2X kuadrat dx. Maka hasilnya sama dengan 1/3. Baik dihitung menggunakan FKP bersama maupun menggunakan GX, hasilnya sama, yaitu 1/3. Demikian juga untuk menghitung efektasi X kuadrat, bisa menggunakan FKP bersama, bisa menggunakan marginal. Oke, dengan demikian maka kita bisa menghitung, kalau efektasi X sudah dihitung, efektasi X kuadrat dihitung, maka langkah berikutnya kita bisa menghitung variannya. Siapa variannya? Efektasi X kuadrat dikurangi efektasi X dikuadratkan. Maka dalam hal ini variannya adalah 1/18. Akar variannya adalah 1/18. Oke, saya kira itu terkait dengan efektasi X dan efektasi Y yang bisa kita hitung menggunakan menggunakan FKP bersama maupun menggunakan fungsi marginal. Berikutnya terkait dengan pembahasan efektasi
tentu saja tidak bisa lepas dengan varians. Maka saya lanjut, yaitu menghitung koefisien korelasi. Bagaimana menghitung koefisien? Sorry, belum pindah lagi? Oke, tak pindah lagi kalau gitu. Oke, ya, ini ya. Koefisien korelasi betul kelihatan? Sudah, Bapak. Oke. Kelihatan, Pak. Oke, berikutnya terkait dengan pembahasan efektasi di distribusi dua pola bahasa adalah berkaitan dengan koefisien korelasi. Siapa koefisien korelasi? Koefisien korelasi adalah hubungan, yaitu sebagai satu koefisien yang mengukur hubungan antara dua variabel X dan Y. Nilainya koefisien korelasi adalah antara min 1 sampai dengan 1. Kalau saudara menghitung koefisien korelasi lebih dari 1, salah. Misalnya koefisien korelasi XY adalah 1,5, salah. Yang kurang dari min 1, salah. Misalnya koefisien korelasi X dan Y min 1,2, salah. Tetapi kalau nilainya antara min 1 dan 1 juga belum tentu benar. Tergantung ketelitiannya. Oke? Maka siapa koefisien korelasi? Koefisien korelasi adalah rumusnya sederhana. Kovarian XY dibagi akar par X dan akar par Y. Sekali lagi, koefisien korelasi adalah kovarian XY dibagi akar par X dan akar par Y. Siapa kovarian XY? Kovarian XY adalah efektasi XY min efektasi X kali efektasi Y. Maka, kalau ada satu persoalan hitung koefisien korelasi, maka secara sederhana, walaupun pertanyaannya satu, hitung koefisien korelasi X dan Y. Maka langkah yang harus saudara lakukan adalah yang pertama mencari EX. Satu langkah. Yang kedua mencari EY. Dua langkah. Yang ketiga mencari EE kuadrat. 3 langkah. Yang keempat mencari EY kuadrat. 4 langkah. Oke? Dari EX dan E kuadrat, EY dan EY kuadrat, langkah berikutnya adalah mencari par X. 5 langkah. Siapa par X? Siapa par X? Variansi X siapa rumusnya sama dengan siapa? Halo? Halo. Par X sama dengan siapa? Ekspektasi X kuadrat dikurangi. Nah, oke. Perhatikan, par X itu adalah efektasi X kuadrat dikurangi efektasi X dikuadratkan. Siapa par Y? Efektasi Y kuadrat dikurangi efektasi Y dikuadratkan. Maka berapa langkah tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Belum selesai. Berikutnya ditambah 1. Saudara harus menghitung XY. Efektasi XY. Siapa efektasi XY? Efektasi XY adalah kalau kontinu integral XY, fxy, dy, dx, dy. Kalau diskrit, sigma, XY, f, X, Y. Nah, jika efektasi XY ketemu, maka berikutnya saudara hitung kovarian XY. Siapa kovarian XY? Efektasi XY dikurangi efektasi X dikalikan efektasi Y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baru terakhirnya masukkan ke persamaan. Rho XY sama dengan kovarian XY dibagi akar par X dikali par Y. Nilainya antara min 1, 1. Sekali lagi nilainya antara min 1, 1. Jika nilainya lebih dari 1, salah. Jika nilainya kurang dari min 1, salah. Oke? Jadi kalau ada pertanyaan hitung koefisien korelasi, walaupun pertanyaannya sederhana, tapi sebenarnya saudara harus mengerjakan 8 tahap. Baru 9 dimasukkan. Oke. Satu hal yang penting, di sini kita bicara tentang koefisien korelasi, di sini ada kovarian. Perhatikan. Saudara bisa melihat dari rumus koefisien korelasi. Jika kovariannya 0, maka koefisien korelasinya berapa? Saya ulang. Perhatikan di sini. Saya akan, jika kovarian XY, 0,
sama dengan 0, maka koefisien korelasi sama dengan apa? 0. 0. 0. Karena di atas kan pembilangnya 0 maka 0. Oke, saya ajak berpikir lagi. Kovarian XY sama dengan 0 kapan? Jika efektasi XY sama dengan efektasi X dikalikan efektasi Y. Betul? Iya. Betul? Saya turunkan lagi. Kapan efektasi XY sama dengan efektasi X dikalikan efektasi Y? Saya turunkan lagi. Jika apa? Fxy sama dengan Gx kali HY. Kapan Gx kali HY itu sama dengan Fxy? Jika Xy-nya bebas. Oke, sekarang saya baca dari belakang. Jika X, Y, dan Y bebas. Saya baca dari belakang. Jika X dan Y bebas, maka akan mengakibatkan Fxy-nya pada Gx-Gy. Betul? Karena Fxy, Gx-Gy, maka efektasi Xy-nya sama dengan efektasi X dikalikan efektasi Y. Karena efektasi XY sama dengan efektasi X kali efektasi Y, maka COV-nya 0. Karena kovarian 0, maka koefisien korelasinya 0. Maka saya bisa membuat satu pernyataan X dan Y bebas. Maka siapa? Koefisien rho-nya sama dengan 0. Rho-nya sama dengan 0. Rho sama dengan 0. Ini satu pernyataan yang benar. Jika X dan Y bebas, rho-nya 0. Apakah berlaku sebaliknya? Jika rho-nya 0, X dan Y bebas? Nah, ini benar, pernyataan yang benar. Saya tanya sekarang. Jika rho-nya sama dengan 0, rho sama dengan 0, rho sama dengan 0, apakah X dan Y bebas? Ini menarik untuk bisa kita diskusikan. Oke? Menarik untuk kita diskusikan. Nah, rho 0 apakah X dan Y bebas? Nah, ini yang harus kita lihat nanti. Oke? Namun saudara sepakat jika X, Y bebas, rho-nya 0. Betul ya? Oke, perhatikan contoh-contoh saya berikutnya. Yaitu terkait dengan rho sekarang. Maka saya ambil contoh soal yang sama tadi. Soal yang sama tadi, Fxy sama dengan 2, untuk 0 kurang dari X kurang Y kurang dari 1. Di sini kita sudah tahap per tahap sudah kita hitung. Maka saya akan melihat rho-nya berapa. Nah, maka untuk menghitung rho, perhatikan di sini berapa langkah tadi untuk menghitung rho? Saudara catat EX-nya. Oh, ternyata dalam hal ini EX-nya sama dengan, saudara bisa catat EX-nya, EX sama dengan 1/3. EX kuadrat sama dengan 1/6. Maka par X sama dengan 1/6 dikurangi 1/3 dikuadratkan dari 1/9. Maka menjadi 1/18. Maka akar par X sama dengan 1/18. Oke. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Berikutnya, saya akan menghitung EY. EY-nya, saudara bisa hitung. EY. Coba. Semuanya bisa menghitung. EY-nya 2/3. Saudara jangan percaya dengan yang sudah dihitung Pak Giman. Saudara harus yakin, apa iya sih EY 2/3. Oke, EY 2/3. EY kuadrat setengah. Kalau EY 2/3, EY kuadrat setengah, maka par Y-nya berapa? Kalau EY 2/3, EY kuadrat setengah, maka par Y berapa? 1/18, Pak.
Dari mana ketemu 1/18? Setengah dikurang 2/3 kuadrat. Oke, setengah dikurang 4/9, betul ya? Ya. Maka menjadi 9 dikurangi 8/18, maka 1/18. Oke. Kemudian untuk menghitung ini baru berapa? 6. Baru 6 tahap. Menghitung EX, menghitung EY, menghitung E kuadrat, menghitung EY kuadrat, menghitung par X, menghitung par Y. 6. Berikutnya menghitung kovarian. Untuk menghitung kovarian maka harus diawali menghitung EXY. EXY-nya dalam hal ini saya hitung ketemunya 1/4. Maka kovarian XY adalah 1/4 dikurangi EX dikurangi EY. Maka menjadi 1/4 dikurangi 1/3 kali 2/3. 1/4 dikurangi 2/9. Maka ketemunya 1/36. Dengan demikian, sudah 8 tahap dipenuhi. EXY-nya 1/4, kovariannya 1/36, maka kita masukkan ke rumus koefisien korelasi, yaitu rho sama dengan kovarian XY dibagi sigma X, sigma Y. 1/36 dibagi akar 1/18 kali 1/18. Maka menjadi 1/36 dibagi 1/18. Maka menjadi 18/36. Maka sama dengan setengah. Bisa diikuti? Bisa, Pak. Oke, berikutnya saya akan lanjutkan materi berikutnya. Bahwa sekali lagi bicara efektasi dua pobah pada distribusi dua pobah acak, maka goalnya, tujuan akhir yang harus saudara pahami adalah bisa menghitung koefisien korelasi antara X dan Y. Oke, nah selanjutnya saya akan mendiskusikan atau membahas terkait dengan efektasi bersyarat. Kalau di pertemuan yang pertama, saya membahas yang disebut dengan fungsi peluang bersyarat. Sekarang yang saya diskusikan adalah efektasi bersyarat. Sama, jika IG variabel random, FXY adalah FKP bersama, maka harapan Y, jika diketahui X, didefinisikan sebagai efektasi Y disyaratkan X. Jika diskrit adalah sigma Y, karena Y yang utama disyaratnya X, dikalikan F peluang bersyarat F Y disyaratkan X. Sekali lagi, Y syarat X ini ada kaitannya dengan fungsi peluang bersyaratnya. Bukan berarti yang sudah saya jelaskan di awal dulu, efektasi Y syarat X itu tidak sigma Y syarat X kali F Y syarat X, enggak. Efektasi Y syarat X adalah sigma Y, kata kuncinya Y, dikalikan F Y syarat X. Jika continue, integral Y, F Y syarat X, dy. dy-nya adalah karena bekerja di variabel Y. Hal yang menarik untuk bisa kita diskusikan adalah ini, bahwa ekspektasi Y syarat X, sekali lagi, ini bisa saya, ekspektasi Y syarat X itu adalah fungsi dalam parameter X. Ekspektasi Y syarat X adalah fungsi dalam parameter X. Demikian juga ekspektasi X syarat Y fungsi dalam parameter Y. Ini yang menarik untuk kita diskusikan. Ekspektasi Y syarat X adalah fungsi dalam parameter X. Selanjutnya, ekspektasi Y syarat X, X syarat Y adalah fungsi dalam parameter Y. Ini adalah satu hal yang menarik untuk bisa kita diskusikan. Contoh, apa betul? Nah, saya kira ini contoh yang ekstrim, artinya FXY-nya kan tidak mengandung X dan tidak mengandung Y. Betul ya? FXY, FX, Y adalah 2. Tidak ada X dan tidak ada Y. Tetapi di dalam teorinya dikatakan ekspektasi Y syarat X adalah fungsi dalam parameter X. Kita hitung, ekspektasi Y syarat X adalah integral Y, sekali lagi, dikalikan F Y syarat X
DY. Berikutnya, efektasi X syarat Y adalah integral X dikalikan Fx syarat Y dx. Paham ya? Paham ya? Contoh saya ini. Maka saya akan mengatakan apa betul bahwa efektasi Y syarat X adalah fungsi X. Ternyata setelah kita hitung di sini integral Y, Fxy-nya adalah Fy syarat X-nya adalah 1 dibagi 1 min X, dy, maka di sini 1 dibagi 1 min X itu keluar dari integral, maka integral Y dy adalah setengah Y kuadrat per 2, maka batas bawahnya X, batas atasnya 1, maka menjadi 1 min X kuadrat dibagi 2 kali 1 min X, maka menjadi 1 plus X per 2 untuk 0 kurang dari X kurang dari Y kurang dari 1. Yakin bahwa efektasi Y syarat X fungsi dalam parameter X. Ini penjelasannya saya kira bahwa efektasi Y syarat X ternyata fungsi dalam parameter X. Berikutnya, efektasi Y syarat X syarat Y adalah fungsi dalam parameter Y. Sekali lagi, FKP bersamanya tidak mengandung Y, tetapi kita semakin yakin bahwa efektasi X syarat Y adalah fungsi dalam parameter Y. Setelah kita hitung, ternyata ketemunya Y per 2. Untuk 0 kurang dari X kurang dari Y kurang dari 1. Artinya apa? Efektasi X syarat Y fungsi Y. Efektasi Y syarat X adalah dalam fungsi dalam parameter X. Ah, ini saya akan lebih tertantang untuk berdiskusi dengan saudara bahwa hubungan antara rho, koefisien korelasi, dengan efektasi bersyarat itu ternyata seperti ini. Ini menarik soal ini untuk bisa kita diskusikan, yaitu jika kita, saudara bisa menghitung dari soal yang ada itu bagaimana hubungan antara efektasi X syarat Y dan efektasi Y syarat dengan X dikaitkan dengan koefisien korelasi. Ternyata yang pertama bahwa efektasi X syarat Y itu akan sama dengan mu1. Saya kira buktinya gampang ini, langkahnya jelas, saya kira di buku itu langkahnya jelas. Efektasi X syarat Y adalah mu1. X itu berkaitan dengan mu1. Y berkaitan dengan mu2. Artinya kalau kita bicara mu1 berarti efektasi X. Kita bicara mu2 berarti efektasi Y. Bicara sigma 1 kuadrat berarti var X. Bicara sigma 2 kuadrat var Y. Maka paham ya? Maka efektasi X syarat Y adalah mu1 ditambah rho sigma 1 dibagi sigma 2 kali Y min mu2. Sebaliknya, efektasi Y disyaratkan X sama dengan mu2 ditambah rho sigma 2 dibagi sigma 1 dikalikan X min mu1. Ini hubungan antara koefisien korelasi dan min bersyarat. Oke, saya bisa memberikan satu contoh. Coba perhatikan di soal ini. Kemudian saudara masukkan hubungan antara efektasi X syarat Y, dalam hal ini ketemunya Y per 2, efektasi Y syarat X, dalam ini adalah 1 plus X per 2, kemudian berikutnya adalah kita juga sudah menghitung rho, kita tahu rho, coba sejauh mana hubungan antara efektasi min bersyarat dengan rho-nya tadi seperti apa. Coba semuanya cermati contoh yang sudah saya berikan. Semuanya melihat dari contoh yang sudah saya hitung ini untuk mencari hubungan antara efektasi min bersyarat dengan apa tadi?
dengan rho. Misalnya saya sudah tahu bahwa efektasi X syarat Y sama dengan efektasi X syarat Y sama dengan siapa? Y per 2. Oke. Kita tahu di sini adalah rho-nya sama dengan setengah. Betul? Rho-nya setengah. Lihat. Slide berikutnya rho-nya setengah. Kemudian mu1 berapa? Mu1 itu efektasi X. Mu1 adalah 1/3. Mu2 berapa? Mu2 adalah 2/3. Kemudian, siapa lagi yang mau kita cari? Sigma 1 berapa? Sigma 1 adalah 1/18. Sigma 2 berapa? 1/18. Oke? Coba masukkan rumus bahwa efektasi X syarat Y adalah, apa rumusnya? Efektasi X syarat Y, mu1, ya, karena efektasi X-nya yang di depan, mu1, oke, ditambah rho, sigma 1 dibagi sigma 2 dikalikan Y min mu2. Maka saya bisa tuliskan mu1-nya adalah 1/3 ditambah setengah, rho-nya sigma 1 dibagi sigma 2 adalah 1 dikalikan Y min 2/3. Betul? Mu2 adalah 2/3. Maka sama dengan 1/3 ditambah setengah Y min 2/3. Oke? Maka sama dengan 1/3 ditambah setengah Y min 1/3. Maka ketemunya setengah Y. Oke, coba saya akan meyakinkan pada saudara bahwa hubungan antara ini, saya copy ya ini ya. Saya copy. Saya tarik di tempat kosong di sini. Oke. Saya buktikan bahwa dalam hal ini yang diketahui adalah efektasi XY, ya, efektasi X syarat Y sama dengan siapa? Y per 2, betul? Sambil dicek ya, Y per 2. Oke, betul. Iya. Oke, kemudian apa lagi yang diketahui? Mu1 itu berarti kaitannya dengan efektasi EX. Oke, saya tulis EX sama dengan mu1. Oke, mu1. Oke, mu1. Mu1 sama dengan 1/3. 1/3. Dan efektasi Y sama dengan mu2. Sama dengan mu2. Sama dengan 2/3. mu2 sama dengan 2/3. Oke. Apalagi? Sigma 1. Sigma 1 yaitu akar varian dari X. Maka sama dengan Akar 18. akar 18. Oke. Akar 18. Sorry. Oke, sigma satunya ini, sigmanya 2 juga sama, betul? Sigma 2 juga 1/18. Ini sigma 2. Apalagi yang mau yang dicari? Sudah? Oke. Dari data yang ada, saya akan menghitung bahwa efektasi X disyaratkan Y sama dengan mu1 1/3 ditambah
rho-nya setengah, betul? Rho-nya setengah, Ya, betul? Pak, setengah. Setengah, Betul, Pak. oke, dikalikan sigma 1, sigma 2 adalah 1, karena sama, betul? Dikalikan Y min mu 2 adalah 2/3. Maka ini akan sama dengan 1/3 terus ditambah setengah Y dikurangi 1/3. Yang tidak lain adalah setengah Y. Setengah Y. Sama dengan yang dihitung secara langsung. Itu hubungan antara dua, yaitu koefisien korelasi dengan min bersyarat. Saya akan memberikan satu contoh soal yang berkaitan dengan itu. Contoh soalnya seperti ini. Yang berkaitan dengan tadi adalah kita sudah bisa menghitung efektasi X syarat Y tadi dengan menggunakan mu 1, mu 2, sigma 1, sigma 2, rho diketahui, maka kita bisa menghitung. Sekarang, jika diketahui efektasi Y syarat X adalah 4X plus 3, karena efektasi Y syarat X adalah fungsi X, efektasi X syarat Y adalah Y per 16 min 3, hitung mu 1 dan mu 2. Bagaimana? Kita menggunakan persamaan. Efektasi Y syarat X adalah mu 2 ditambah rho, sigma 2 dibagi sigma 1 kali X min mu 1. Efektasi X syarat Y adalah mu 1 ditambah rho, sigma 1 dibagi sigma 2, Y minus mu 2. Maka dari sini kita tahu bahwa efektasi Y syarat mu 1, mu 2, efektasi X syarat mu 2, mu 1, maka dari sini kita bisa menuliskan bahwa efektasi X syarat Y sama dengan ini, maka efektasi Y syarat mu 1 adalah 4 mu 1 tambah X, efektasi X syarat mu 2 adalah mu 2 dibagi 16 min 3, maka dua persamaan ini bisa kita temukan. Maka kita tahu bahwa 4 mu 1 ditambah mu 3, 4 mu 1 ditambah 3 ini sama dengan mu 2. Lihat ini, saya tandai kuning. Sementara yang satu lagi adalah syarat yang kedua adalah mu 2 dibagi 16 min 3, ini saya beri merah, ini adalah sama dengan mu 1. Dari persamaan ini, dua persamaan ini, maka selanjutnya kita substitusi, maka akan ketemu mu 1 min 15/4, mu 2 min 12. Mu negatif boleh. Ya, oke. Selanjutnya saudara bisa menghitung, loh kalau begitu rho-nya berapa koefisien korelasinya, bisa dimasukkan. Karena mu 1 sudah tahu, mu 2 sudah tahu, sigma 1, sigma 2 dianggap sama. Mungkin ada ketentuannya bahwa sigma 1 dan sigma 2 dianggap sama, maka rho-nya bisa kita hitung. Ini saya kira adalah satu soal yang menarik untuk saudara pelajari lebih lanjut. Oke? Itu tadi adalah berkaitan dengan apa tadi? Hubungan antara efektasi bersyarat dengan koefisien korelasi. Selanjutnya adalah berkaitan dengan materi berikutnya adalah yang disebut dengan fungsi pembangkit momen. Oke. Fungsi pembangkit momen adalah dinotasikan kalau di X distribusi satu Pobahaca itu kan efektasi E pangkat TX. Maka dalam hal ini fungsi pembangkit momen dua Pobahaca yaitu efektasi E pangkat T1X ditambah T2Y gitu. Efektasi T1X ditambah T2Y. Maka kalau diskrit ya sigma E pangkat T1X ditambah T2Y, Fx, Y. Kalau kontinu integral E pangkat T1X ditambah T2Y, Fx, Y, dx, dy. Nah, bagaimana rumusannya sama waktu kita bicara
di distribusi satu Pobaca. Kita juga bisa cari turunannya, maka turunan pertama mensubstitusi T mana ini T20 itu menjadi efektasi X, kemudian turunan pertama mensubstitusi T1-nya 0 itu menjadi efektasi Y. Demikian juga kalau turunan pertamanya T1 dan T2 disubstitusikan 0 itu menjadi efektasi XY. Maka kita bisa menghitung koefisien korelasi. Oke, lebih jelasnya saya kira terkait dengan apa tadi fungsi pembangkit momen, nanti kita bisa mendiskusikan soalnya ini efektasi F X, Y adalah E pangkat minus Y untuk 0 kurang dari X kurang dari Y kurang dari tak hingga. Saudara bisa mencari fungsi pembangkit momennya, kemudian mencari koefisien korelasi. Sekali lagi pertanyaannya, tentukan fungsi pembangkit momen. 1, tentukan koefisien korelasi. Walaupun hanya soalnya AB, untuk menyelesaikan yang B, yang kedua, berapa langkah tadi? 9 langkah yang mesti harus saudara perhatikan. Oke, itu nanti bisa kita lihat di sana. Saya akan tertarik dengan yang tadi. Adalah satu, saya bisa memberikan satu contoh di sini. Oke, silahkan nanti kita berdiskusi di sini. Oke, ini akan menunjukkan saya apakah XY bebas. Kalau bebas, apakah rho-nya 0? Itu. Kemudian saya bisa menunjukkan di sini ini adalah satu contoh yang tadi X, Y bebas, rho-nya 0. Ini contoh rho-nya 0, ternyata X dan Y tidak bebas. Ini contoh yang ini. Oke, maka saya akan mengajak saudara untuk mendiskusikan satu, untuk mengerjakan soal ini. Kemudian yang kedua, mengerjakan soal ini. Yang ketiga, mengerjakan soal yang ini, yang mana tadi? Yang fungsi pembangkit momen. Saya kira ini sudah satu cukup untuk bisa bekal kita untuk pemahaman terkait dengan distribusi dua Pobaca, utamanya terkait dengan ekspektasi dua Pobaca. Oke, kita masuk pada contoh-contoh soal untuk latihan. Namun demikian, sebelum untuk latihan, saya beri soal untuk dikerjakan sebentar, nanti untuk bahan diskusi. Begitu? Namun demikian, sebelum sampai saya menugasi saudara mengerjakan 3 soal tadi, barangkali ada hal yang perlu diklarifikasi dari penjelasan saya. Baik, bagi para peserta, kita ke acara selanjutnya, yaitu sesi tanya-jawab. Pada para peserta yang ingin menanyakan mengenai materi yang telah dipaparkan atau mungkin soal-soal yang sekiranya masih perlu ditanyakan, bisa langsung mengetikkan di kolom chat dengan format nama _izin bertanya pertanyaan yang akan diajukan, atau bisa bertanya secara langsung dengan mengetikkan format nama _izin bertanya di kolom chat sebelum saya persilakan untuk mengaktifkan. Baik, di kolom chat sudah ada satu pertanyaan dari Ahmad Zain. Izin bertanya, misal diketahui join PDF fx, y, z sama dengan 6, untuk 0 kurang dari X, kurang dari Y, kurang dari Z, kurang dari 1, bagaimana cara menentukan marginal PDF dari X dan Y, Pak? Saya masih bingung dalam menentukan batas integralnya. Oke. Sementara yang kita diskusikan, bahan diskusi terkait dengan distribusi dua Pobaca adalah berkaitan dengan distribusi peluang bersama itu yang kita diskusikan di dalam mata kuliah pengantar statistik matematik itu masih terbatas di dua variabel X dan Y. Sehingga kita tidak sampai kepada Z. Ya. Jadi fungsi kepadatan peluang bersama untuk fungsi peluang bersama terkait dengan distribusi Pobacanya masih terbatas di dua Pobaca X dan Y. Maka bagaimana cara menentukan batasnya? Saya kira di dalam contoh saya sudah memberikan satu contoh soal yang ini kan saling berhubungan.
Batasnya 0 kurang dari X, kurang dari Y, kurang dari 1. Oke. Maka yang saya jelaskan yang berkaitan dengan dua Pobahaca. Maka bagaimana kita menentukan batasnya? Sekali lagi, bicara dengan GX misalnya, karena GX itu adalah distribusi marginal X adalah integral FKP bersama DY. Lah DY, batasnya Y siapa? Batas Y yang terdekat adalah X dan 1. HY adalah integral FKP bersama DX. Siapa batasnya DX? DX itu batasnya X itu adalah batas terdekatnya, batas bawah 0, batas atasnya Y. Itu saya kira untuk menentukan titik batas, saya kira memang ini penting. Saudara harus memahami terkait dengan titik batas, karena salah titik batas jadi salah. Misalnya di situ GX adalah 2DY 01, maka bukan GX bukan fungsi dalam parameter X. Kata kunci bahwa GX fungsi peluang marginal X adalah fungsi dalam parameter X. Yang kedua yang harus saudara cek, GX adalah FKP. Artinya FKP apa? Integral, kalau continue integral GX dx dalam batas X-nya 01, maka dia nilainya 1. Kalau dia diskrit, sigma GX untuk semua X juga nilainya 1. Saya kira itu terkait dengan penjelasan kaitannya titik batas. Sekali lagi yang saya bahas di dalam pembahasan pengantar statistik matematik, kita terbatas di dua Pobahaca. Gitu, Lailta. Baik, terima kasih Kak. Untuk Kak Ahmad Zain, bagaimana? Sudah terjawab atau belum? Ya, belum terjawab karena memang ada 3 variabel. Sementara yang kami batasan persoalan pengantar statistik matematik itu materi itu adalah terkait dengan distribusi dua Pobahaca. Kemudian terkait dengan bagaimana mencari batasnya, saya kira adalah contoh tadi adalah memberikan satu contoh dengan batasan yang saling terkait. Saya kira kalau sampai variabel 3 kan saling terkait juga. Baik, terima kasih Kak. Oke, sebelumnya Kak, Bapak mempunyai permintaan di Twitter sebelumnya untuk mengumpulkan beberapa pertanyaan. Jadi sudah ada beberapa pertanyaan yang telah masuk. Mana yang bisa di luar yang materi ini? Oke, boleh. Untuk pertanyaan pertama dari Saudari Ansha bertanya, bagaimana sifat pembuktian sifat ekspektasi matematika? Bagaimana sifat pembuktian sifat ekspektasi matematika? Sifat ekspektasi matematik. Sifat ekspektasi matematik kan gampang, yang sudah seperti yang sudah saya jelaskan. Ada sifat ekspektasi dan sifat sifat ekspektasi dan sifat variansi. Ya, oke, saya ambil contoh. Bagaimana membuktikan sifat ya? Sifat ekspektasi ya. Oke, sifat ekspektasi. Ini yang dimaksud ya. Coba saya ambil contoh saja. Dari sini langsung saya buktinya tanpa mengurangi keumuman MKU. Apa itu maksudnya? Kan yang namanya bukti kan bisa X-nya diskrit dan X-nya kontinu. Misal X-nya kontinu. Karena X-nya kontinu kan pakai integral. Maksud saya gitu. Ya. Bagaimana buktinya? Ya. Maka ekspektasi X, ekspektasi T, ini menurut sifatnya kan akan sama dengan integral C Fx dx. Oke. Dari min tak hingga sampai dengan tak hingga. Tentu saja ini dimisalkan XY
C-nya kan bisa saya keluarkan dari konstan. Karena konstan bisa saya keluarkan dari integral. C-nya bisa saya keluarkan, C keluar, kemudian dari min tak hingga sampai dengan tak hingga, oke, tak hingga fx dx. Oke, saudara tahu bahwa dari sini bahwa apa namanya yang saya kurung ini adalah FKP. Karena FKP, maka integral min tak hingga sampai tak hingga berapa nilainya? 1. 1. 1. Nah, ini nilainya 1. Kenapa? Karena FKP. Maka tinggal C kali 1. Sama dengan T. Demikian juga misalnya berikutnya sifat yang ini tanpa mengurangi keumuman tadi saya misalkan juga seperti ini bahwa ekspektasi CX makanya C-nya bisa saya C-nya bisa saya lempar ke sini, ini saya kalikan X CX, maka C saudara bisa tahu yang saya warna ini, yang saya warna itu siapa? Ekspektasi X. Iya, ekspektasi X. Maka ini akan sama dengan ekspektasi X. Maka ekspektasi TX itu akan sama dengan T ekspektasi X. Demikian juga untuk bukti yang lain. Oke ya. Kalau ekspektasi masih linear, justru yang varian itu akan beda. Sifat varian akan beda karena varian itu mana sifat varian. Oke. Nah, lihat ini. Saya kembangkan ke sini. Justru variannya adalah var AX sama dengan ini. Saya bisa misal Y sama dengan AX. Saya misalkan Y sama dengan AX. Oke. Maka kita tahu bahwa var Y sama dengan ekspektasi dari Y dikuadratkan, betul? Dikurangi ekspektasi dari dari Y dikuadratkan. Betul? Betul? Betul. Maka saya bisa ganti ekspektasi Y kuadrat sama dengan siapa? Oke. Ekspektasi Y kuadrat. Saya pindah di sini. Ekspektasi Y kuadrat sama dengan ekspektasi dari AX dalam kurung, kurungnya harus 2 ini. Oke, ininya saya kuadratkan. Maka ini akan sama dengan A kuadrat EX kuadrat. Kurung sama dengan ekspektasi dari A kuadrat X kuadrat. Lihat, ini akan dari sifat ekspektasi A-nya saya keluarkan. A kuadrat kali ekspektasi X kuadrat. Nah, ini catatan yang pertama. Catatan yang kedua, EY dikuadratkan. Nah, nanti baru ketemu. Yang kedua adalah EY maka akan sama dengan dikuadratkan, oke, dikuadratkan, maka EY dikuadratkan, maka akan sama dengan E dalam kurung AX dikuadratkan. Apa ini artinya? Ini bisa saya tulis begini, A ekspektasi X dikuadratkan. Maka ini bisa saya tulis A kuadrat ekspektasi X dikuadratkan. Betul? Kalau EY kuadrat dan ini dimasukkan ke situ, nah dari catatan itu, oke, saya bisa menuliskan ke sini. Maka
saya bisa tuliskan bahwa yang pertama adalah saya copy, saya pindah ke sini. Yang kedua adalah saya copy, saya pindah ke sini. Maka mana? Oke, betul. Ini kan berarti A kuadrat, betul? Betul. Dikalikan dalam kurung besar, oke, EX kuadrat dikurangi EX dikuadratkan, kurung tutup. Oke, EX dikuadratkan. Maka ini tidak lain adalah A kuadrat par X. par X. Ini saya kira untuk bukti lainnya juga hampir sama dengan itu. Oke, jadi dengan pemisalan saya kira akan mudah. Itu saya kira tambahan saya. Barangkali ada pertanyaan lagi. Baik Pak, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Kak Sabita, bertanya, tolong jelaskan bagaimana membedakan penggunaan Bernoulli, binomial, hipergeometrik, geometrik, negatif binomial, dan Poisson distribution. Oke. Terima kasih. Oke. Jadi kalau pertanyaannya itu adalah, saya bisa menjelaskannya begini. Jadi bahwa yang disebut dengan di dalam statistik percobaan itu tidak berarti harus di laboratorium. Melempar koin itu aja sudah merupakan percobaan, melempar dadu itu percobaan matematik gitu ya. Oke. Yang disebut dengan percobaan Bernoulli itu adalah satu percobaan yang hasilnya hanya dua kemungkinan. Apa itu hasil dua kemungkinan? Kalau nggak sukses, gagal. Setiap kali saudara menemukan satu percobaan yang hasilnya hanya dua, kalau nggak sukses, gagal, maka itu Bernoulli. Nah, kemudian diulang antara percobaan satu, percobaan yang kedua, itu adalah, saling bebas. Artinya apa? Kalau kita melempar uang logam, sekali saja, maka yang mungkin muncul dari percobaan itu kalau nggak angka, gambar. Betul? Kalau dua kali, yang pertama gambar, tidak ada yang menjamin keduanya angka. Itulah contoh di dalam percobaan, di dalam statistik percobaan saling bebas. Jadi tidak bisa ditebak, oh karena ini sudah keluar angka, nanti gambar enggak. Bisa saja angka lagi, angka lagi, gitu kan. Oke, percobaan Bernoulli. Kalau itu percobaan diulang sampai N kali, maka itu namanya menjadi percobaan binomial. Binomial. Maka yang namanya, kalau contoh melempar uang logam, itu P-nya berapa? Dalam hal ini adalah Bernoulli 1P. Percobaan diulang satu kali, P itu adalah peluang sukses. Yang namanya melempar uang logam yang seimbang itu antara keluar gambar dan angka setengah, maka P-nya menjadi binomial 1/2. Maka efeknya adalah setengah pangkat X dikalikan setengah pangkat 1 min X. Oke, saya bisa keluarkan dari penjelasan ini sesuai dengan mana tadi? Saya ambilnya oke. Saya ambil di sini. Oke. Ini adalah Bernoulli. Dalam hal ini adalah, perhatikan, P itu adalah peluang sukses. P sama dengan E adalah peluang P sama dengan peluang sukses. Kita tahu bahwa kalau uang logam keluar gambar
sama dengan peluang angka. Sama dengan setengah, betul? Karena kalau uang itu setimbang gitu kan, setengah. Nah, maka kita tahu kalau di dalam percobaan melempar uang logam, di dalam percobaan melempar uang logam, maka efeknya sama dengan siapa? Saya ulang, S-nya adalah mengingat kembali angka-angka, angka gambar, gambar angka, gambar-gambar. Oke, maka kalau X, kita tahu bahwa peluang dari angka-angka sama dengan peluang angka gambar, sama dengan peluang gambar angka, sama dengan peluang gambar-gambar. Betul? Berapa ini? Berapa? Nilai peluangnya berapa? 1/4. 1/4. Betul. Nah, kalau kita mendefinisikan satu bahasa X menyatakan banyak sisi A yang muncul, gitu kan? Yang seringkali kita definisikan, maka X-nya bisa bernilai 0 jika yang keluar adalah apa? GG. Betul? Ini artinya apa? Peluang X sama dengan 0 itu adalah sama dengan peluang GG. Berapa peluang GG? 1/4. 1/4. Oke. Peluang X-nya bisa bernilai 1. Yaitu peluang satu adalah bisa GA atau AG. Dua benda yang berbeda. Maka peluang X sama dengan 1 adalah peluang dari AG ditambah peluang GA yang sama dengan berapa? Setengah. Demikian juga peluang X sama dengan 2 itu sama dengan keluarnya siapa? AA. Oke, maka peluang X sama dengan 2 itu sama dengan peluang AA. Berapa? Sama dengan 1/4. Ini kan bisa kita buat satu distribusi peluang 0, 1. Oke. Nanti kaitannya ternyata efeknya bisa kita turunkan dari sini. Oke. Saya bisa tuliskan X, peluang X sama dengan X kecil, yang tidak lain sama dengan Fx. Maka di sini 0, 1, 2. 1/4, setengah, 1/4. Maka dari sini coba pertanyaan saya kemarin apa? Siapakah Fx gitu kan? Nah, siapakah Fx? Siapakah Fx? Coba saudara bisa F-nya F kecil, siapakah Fx? Jika X-nya saya ganti 0 ketemunya 1/4, jika saya ganti 1/2, maka sebenarnya itu bisa kita lihat di sini. Karena P itu peluang munculnya sukses, maka ini bisa saya tulis sebagai setengah. Oke, maksud saya adalah setengah pangkat X dikalikan setengah pangkat 1 min X.
Oke. Untuk X-nya, tuh, ada 012 ya? Oke. Berarti bukan, ini percobaan dilakukan 2 kali, oke? Ininya 2. Oke. Kalau 1 kan setengah-setengah. Hanya angka gambar gitu, oke? Untuk X-nya berapa? X-nya 0, 1, 2. Cek, apakah benar rumus ini sebagai FKP? Jika X-nya 0, 1/4. Jika X-nya 1, jika X-nya 1, 1/8. Salah. 1/4. Salah kalau X-nya 1. Setengah. Jika X-nya 0, 1/4. Betul. Jika X-nya 1, setengah dikalikan Setengah, 1/4 dia. oh, 1/4. Salah. Jika X-nya 2, 1/4. Nah, ini salah. Salahnya di mana? Salahnya di mana? Oke. Salahnya di sini. Salahnya ini tadi kan yang namanya GA, AG itu kan makanya ini harus dikalikan kombinasi 2X. Kombinasi 2X. Nah, salahnya di sini. Maka ini harus ada 2X. Kenapa harus ada kombinasi? Karena ini percobaan dilakukan 2 kali. Kalau tadi kan hanya sekali. Oke? Maka sekarang bisa saudara catat bahwa inilah FKP. Sehingga sekali lagi kembali pada persoalan ini, maka saya bisa menjelaskan bahwa Bernoulli dan binomial itu adalah berangkat satu percobaan yang sama, yaitu percobaan yang hasilnya hanya 2, kalau tidak sukses gagal. Binomial itu lebih dikatakan sebagai percobaan Bernoulli yang diulang sebanyak N kali. Itu. Bagaimana kalau saudara memahami ini, maka dengan mudah kita bisa membangun fungsi kepadatan peluangnya dengan mudah seperti ini. Dari mana? Konsepnya dari sini tadi. Karena P itu menyatakan peluang sukses. Di dalam percobaan yang seimbang, misalnya mata uang logam kan, munculnya satu sisi dengan sisi lain sama. Itu yang namanya seimbang. Kalau P Q adalah 1 min P, kalau P-nya setengah kan otomatis Q-nya juga setengah. Oke ya. Nah, percobaan yang kedua adalah geometri. Yang disebut dengan percobaan geometrik itu adalah satu percobaan sederhana itu sebenarnya untuk memahami kita adalah satu percobaan yang percobaan itu berhenti jika sudah sampai berhasil. Percobaan itu berhenti jika sudah sampai berhasil. Maka rumusnya adalah P kali 1 min P kali X min 1. Pangkat X min 1. Di mana P dalam kurung 1 min P, oke, saya tambahkan di mana? Saya tambahkan di sini bahwa yang namanya percobaan geometri itu adalah satu percobaan berhenti jika sudah sampai berhasil. Misalnya kalau X-nya 1, apa itu artinya? Sekali percobaan berhasil berhenti, betul? Peluangnya berapa? 1. Halo, salah. Kalau X-nya 1, maka apa itu? Kalau X-nya 1 berarti P pangkat Q pangkat 0. Q pangkat 0 berapa? 1. Maka P kali 1 kan? Jika X-nya 1, maka Fx-nya sama dengan P. P. Iya, karena dia melakukan satu percobaan jika sudah berhasil, berhenti. Kalau satu percobaan berarti X-nya 1, berhasil kan?
Tentu saja X-nya sama dengan P. Kalau X-nya 2, P kali Q. Kalau X-nya 3, P kali Q kuadrat. Kalau P-nya 3, P kali Q pangkat 2. Dan seterusnya. Itu adalah percobaan Bernoulli, geometri. Jadi percobaan geometri itu cirinya adalah jika sudah berhenti, percobaan berhenti jika sudah berhasil. Kalau sampai 2 kali, kalau X-nya kok sampai 3 kali berarti gagal, sukses. Q, P. Maka Q kuadrat P. Kalau 5 kali, berarti Q gagal, yang keempat, kelimanya sukses. Q pangkat 4 P. Gampang rumusnya, oke? Kemudian yang disebut dengan percobaan Poisson atau Poisson dengan binomial itu adalah dua percobaan yang bisa saling berhubungan. Kenapa? Bahwa percobaan Poisson itu sebenarnya bisa saja diperoleh dari percobaan binomial. Jadi kalau N-nya menuju tak hingga, N-nya menuju tak hingga, P-nya kecil, jadi peluang terjadinya sukses itu kecil. Kemudian NP, N kali P, N adalah banyaknya ulangan, P adalah peluang terjadinya sukses, N kali P itu adalah dimisalkan sebagai lambda. Maka N kali P sama dengan lambda, N menuju tak hingga, P-nya mendekati 0, maka distribusi binomial itu adalah distribusi Poisson. Itu. Pendekatannya bisa didekati dengan distribusi Poisson. Itu jadi kalau N-nya menuju tak hingga, P-nya menuju cenderung kecil, N kali P itu suatu konstanta, jadi konstan yaitu lambda, maka distribusi binomial dan distribusi Poisson itu adalah sama. Yaitu tentu saja menggunakan limit ini, limit N menuju tak hingga, distribusi binomial itu akan sama dengan distribusi Poisson. Itu ada, saudara bisa membuktikan itu. Itu beberapa model distribusi. Kemudian yang lainnya tadi apa tadi? Hipergeometri segala macam itu saya kira yang terkait dengan distribusi untuk Fibonacci model distribusi diskrit. Oke, untuk model distribusi kontinu itu adalah normal mu sigma kuadrat dan normal 01 itu adalah hasil transformasi X dikurangi rata-rata dibagi simpangan baku, maka akan menuju ke normal 01. Kalau yang normal itu begini sebenarnya, normal dan normal baku itu bisa saya tuliskan normal mu sigma kuadrat, gitu rumusnya kan gitu. Mu, kemudian sigma kuadrat, oke, sorry. Dan satu lagi adalah, ini normal, mu, dan satu lagi adalah normal 01. Nah, distribusi normal 01 ini sebenarnya diperoleh dari distribusi di atas. Kalau saya punya X berdistribusi 01, mu sigma kuadrat, kemudian saya punya Z, perhatikan, ini nanti kaitannya transformasi Fibonacci, Z adalah diperoleh dari transformasi X dikurangi mu dibagi sigma, oke, maka Z-nya ini akan berdistribusi 01. Justru yang banyak memberikan fasilitas di dalam statistik adalah yang ini. Tabel normal itu bukan diperoleh di atas, tapi diperoleh dari tabel normal itu adalah normal baku. Nah ini, saudara bisa membuktikan di sini nanti lagi-lagi
menggunakan sifat efektasi Z, maka akan sama dengan efektasi dari menggunakan sifat itu. Semuanya perhatikan. Efektasi Z sama dengan efektasi X min mu bagi sigma. Saudara tahu bahwa sigmanya konstan terhadap itu, bisa saya keluarkan. Oke, seper sigma saya keluarkan dari efektasi sigma. Oke. Kemudian efektasi X min mu. Oke. Sifat efektasi X min mu sama dengan siapa? Ayo. Efektasi X min mu sama dengan siapa? Ayo ingat, baru saja saya jelaskan. Oke. Ekspektasi X dikurang ekspektasi mu. Oke, ini akan sama dengan ekspektasi X. Oke, dikurangi ekspektasi mu. Nah, langkah per langkah supaya saudara paham. Ekspektasi mu. Ekspektasi mu sama dengan siapa? Ekspektasi mu sama dengan siapa? Ekspektasi X. Ayo. Ekspektasi mu sama dengan siapa? Kita tahu bahwa X berdistribusi ini konsekuensinya ekspektasi X-nya sama dengan mu, maka ini akan sama dengan mu. Ini sama dengan mu yang suku pertama. Karena mu konstan, maka ekspektasi mu tadi C konstan, ekspektasi C sama dengan siapa? C. Berarti mu. Nah. Sama dengan siapa itu? Sama dengan mu. Nah, yang namanya Z berdistribusi normal 01 itu konsekuensinya ya ekspektasi Z 0, varian Z 1. X berdistribusi mu sigma kuadrat ini artinya apa? Saudara harus tahu itu. Itu artinya ekspektasi X sama dengan mu dan par X sama dengan sigma kuadrat. Sigma kuadrat. Oke. Sigma kuadrat. Nah, dari sini karena Z berdistribusi, karena Z sama dengan X min mu per sigma berdistribusi normal 01 itu konsekuensinya apa? Ekspektasi Z sama dengan 0. Oke. Yang berikutnya adalah sifat par Z. Par Z sama dengan par kali Z-nya adalah, oke, saya pindah ke sini. Nah, sifat variansi sigma adalah konstan. Kalau keluar itu menjadi kuadrat, maka ini menjadi 1 sigma kuadrat, 1 sigma kuadrat, oke, dikalikan par X min mu. Sama dengan siapa itu? Coba cek sifat varian. Variansi X min A adalah par X. Maka ini akan sama dengan, super sigma par X. Par X menurut sifat di atas adalah apa? Sigma kuadrat. Maka di sini akan ketemunya adalah sigma kuadrat dibagi sigma kuadrat. Maka ini akan sama dengan sigma kuadrat dibagi
Sigma kuadrat sama dengan siapa? 1. Nah, maka bahwa Z yang sama dengan X min mu itu terbukti minnya 0, varnya 1. Maka ini berdistribusi normal 0,1. Begitu ceritanya. Oke? Ada lagi? Baik, terima kasih Pak. Yeah. Maaf, sepertinya waktunya sudah berakhir. Oke, berakhir. Ini saya ingin tugas ini bisa dikerjakan, bisa dikirim ke Pak Giman. Baik Pak, nanti saya... Oke ya, nanti di anu ya. Oke, Ya, nanti supaya saya ingin tahu sejauh mana saudara memahami. Oke, saya kira itu ya, kalau memang sudah waktunya habis. Baik, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sugiman atas waktunya untuk hadir di acara Tugas Sebaya pada kesempatan kali ini. Sebelumnya, yaitu saya akan melakukan sesi dokumentasi bagi para peserta diharapkan untuk mengaktifkan kameranya. Oke, yuk. Baik, untuk para peserta diharapkan untuk mengaktifkan kameranya. Saya sudah kelihatan toh? Sudah, Pak. Oke, sudah? Oke. 1, 2, 3. Baik. Terima kasih. Saya kira pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu pas. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pas Pak. Adan itu. Sama-sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.